prediksi Pak Periwarjio kalau The Fed mungkin akan menaikkan hingga 6% di tahun ini. Seperti apa ini akan mempengaruhi dunia usaha? Tentunya pastinya akan ada tekanan lagi dari sisi konsumsi masyarakat ya, karena pasti biaya-biaya yang terkait pembelian rutin dalam aspek jasa keuangan seperti kredit kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, dan juga kredit-kredit lainnya menjadi pemicu akhirnya porsi konsumsi publik itu akan menurun. Nah, tekanan tersebut mestinya akan sangat moderate sebetulnya karena kita sudah melihat bahwa selama ini Bank Indonesia telah berhasil memaintain gitu ekspektasi masyarakat dan juga menyesuaikan dengan ekspansi di kelompok dunia usaha. Jadi koordinasi ini sangat baik so far, Anneke, sehingga kami percaya walaupun nanti keputusan misalnya sinyal kenaikan dari The Fed ini akan terbukti untuk mempercepat pengendalian inflasi di Amerika Serikat, tentunya gap yang sudah terlampau jauh ini sudah teruji juga di market bahwa so far Indonesia masih in a good shape. Kita masih juga dapat menjaga konsumsi yang seperti tadi menjadi salah satu andalan untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi kita berharap sebetulnya kalau misal pun betul adanya koreksi untuk peningkatan suku bunga Amerika Serikat yang mungkin akan menyentuh sampai 6%, harusnya nanti penyesuaian di Bank Indonesia mungkin sekitar di 25 sampai 50 basis poin untuk mengimbangi pergerakan suku bunga di The Fed. Jadi kami masih quite optimistic bahwa publik masih akan dapat mampu menopang konsumsinya terjaga meskipun tentunya tekanan masih akan terus mengiringi sepanjang adanya penyesuaian ini. Anneke. Baik Pak Anggana, tapi kita tahu juga bagaimana capital outflow ini sudah mulai terlihat saat ini. Artinya kalaupun ternyata BI ini untuk menyesuaikan The Fed akan menaikkan 25 basis poin lagi seperti yang Anda katakan, pelaku usaha ini sudah price in ya atau tidak bermasalah terkait hal itu? Tentunya pasti akan ada penyesuaian, Anneke. Kita tahu bahwa sekarang di paruh terakhir dan juga sebetulnya menjadi ajang untuk para pelaku usaha memenuhi semua target-target yang sudah dicanangkan mungkin di tengah tahun ataupun di awal tahun, itu akan merupakan akan menjadi satu momentum juga biasa untuk penyesuaian harga. Mungkin Anneke juga dengan beberapa masyarakat sudah menyadari beberapa produk mungkin atau produk komoditas di masyarakat itu relatif stabil, cuman tidak menutup kemungkinan kalau kita perhatikan lebih cermat lagi beberapa melakukan penyesuaian harga. Nah, itu juga dapat menjadi kecermatan tersendiri oleh publik bahwa itulah salah satu cara yang dipakai pelaku usaha untuk dapat menutupi gap mungkin yang selama ini belum kita bisa kejar di kuartal 1 dan 2. Nah, semester 2 ini sebetulnya kita punya optimisme yang lebih karena memang stimulus dari momentum tahun politik biasanya ada saja peningkatan konsumsi dari berbagai lini yang nantinya akan membantu kita juga untuk dapat memperkuat kinerja pertumbuhan ekonomi kita, Anaka. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi ke tahun politik, bagaimana dengan rupiah? Kalau kita lihat rupiah ini sudah di 15.200-an, bahkan kemarin juga sempat menyentuh 15.300-an. Kalau ternyata The Fed ini masih akan hawkish, bahkan mungkin mencapai 6% dan diikuti juga dengan Bank Indonesia yang berusaha untuk menyeimbangkan dengan kenaikan 25 basis point. Anda lihat rupiah ini akan seperti apa dan apakah ini nantinya akan mempengaruhi seperti apa pengusaha ekspor? Ya, tentunya pasti ya, Anke, itu yang menjadi salah satu catatan juga dari pointers yang disampaikan, bahwa itu akan menjadi satu tantangan yang paling besar karena memang kita masih ketergantungan terhadap beberapa bahan baku untuk industri lintas sektor itu masih kita procure dari luar. Nah, ini kan pasti secara biaya produksi kita akan meningkat. Nah, tetapi di sisi lain, selama ini Bank Indonesia selalu memberikan satu signal pasar bahwa akan mempergunakan secara bijaksana instrumen-instrumen untuk mengendalikan laju pelemahan rupiah. Dan selama ini kita masih berharap dan juga melihat hasil yang juga sangat baik dari Bank Indonesia dalam memastikan nilai tukar rupiah yang tidak terlalu terlampau dramatis ketika ada proses kenaikan. Jadi masih dikelola dengan baik meskipun sekarang kita tahu rata-ratanya berada di sekitar 14.900 sampai dengan 15.100. Nah, itu menjadi salah satu sinyal yang sebetulnya cukup baik, tetapi memang tidak cukup kompetitif untuk kita dapat memastikan daya saing di kawasan kita, Anneke. Tetapi yang kita harapkan tentu pelaku usaha berharap adanya indikasi yang lebih stabil dan Bank Indonesia memainkan peran dengan cukup agresif dalam memastikan nilai tukar rupiah kita dapat berlangsung stabil ataupun pergerakannya masih dalam level psikologis yang dapat diterima pasar. Anneke. Baik, sejauh ini kita lihat memang era suku bunga tinggi ini mungkin masih akan berlangsung lebih lama daripada perkiraan pasar begitu. Dan sudah terlihat dampaknya juga untuk perbankan terutama bank-bank mini begitu. Tapi untuk pengusaha sendiri apakah hingga saat ini sudah merasakan seperti apa dampaknya era suku bunga tinggi yang mungkin akan berlangsung lebih lama lagi? Sebetulnya karena memang sudah telah berlangsung cukup lama, jadi memang kami selalu para pelaku usaha melakukan penyesuaian-penyesuaian yang memang sudah menjadi makanan kami sehari-hari gitu. Makanya dalam beberapa inovasi kami juga melihat bagaimana pelaku usaha berusaha
kuat segmen premium dan juga segmen ekonomi dari setiap jenis komoditasnya. Jadi memastikan bahwa daya beli itu tetap terjaga walaupun mereka mungkin ada beberapa kelompok yang menikmati peningkatan pendapatannya dari misalnya dari booming harga komoditas, dan beberapa kali kita sudah menikmati surplus ya dari perdagangan nasional kita dari sektor energi misalnya, tetapi di sisi lain tekanan pada segmen-segmen kelas menengah juga tetap tinggi. Makanya perlu ada diversifikasi portfolio yang dilakukan oleh banyak pelaku usaha agar memastikan daya saing mereka, terus tingkat konsumsi masyarakat tetap terjaga, dan juga kinerja perusahaan mereka tetap dapat ditopang dengan konsumsi masyarakat yang masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional kita.